Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, tetap sehat dan tetap rajin murojaah ya di rumah. Semangat juga untuk anandaku yang berpuasa hari ini. Baik, hari ini Ibu Guru akan menjelaskan dua mata pelajaran, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan matematika. Sebelum itu, mari kita membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Setelah membaca doa, Ibu Guru langsung saja ya masuk di muatan bahasa Indonesia. Penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang waktu, tentang jam ya. Sekarang kita mempelajari bagaimana penggunaan tanda titik ketika kalian menuliskan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada jam, ya. Kita akan contoh bagaimana penulisannya. Pukul 10:30 dapat ditulis pukul 10:30. Nah, itu artinya pukul 10:30. Pada pukul 10:30, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jadi, titiknya ada di tengah-tengah ya. Jam menunjukkan pukul 10:30. Jadi ditulisnya 10:30. Tuh. Nah, berikutnya kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini sudah kita pelajari juga ya. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Partikel kah itu maksudnya apakah, di manakah, siapakah gitu ya, ditambahkan. Oke, mengajukan pertanyaan. Jadi ini masih bersambung dari kalimat tanya tadi. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menggunakan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya sama tadi. Kita lihat contohnya di layar. Di situ ada gambar ya. Nah, kita bisa buatkan kalimatnya berdasarkan gambar tersebut. Contoh pertanyaan yang pertama. Apakah yang terjadi pada gambar tersebut? Apakah yang terjadi pada gambar tersebut? Nah, yang kedua. Siapakah yang terjatuh dalam gambar tersebut? Nah, jadi partikel kah itu bisa ditambahkan di belakang kata tanya ya. Jadi apakah, di manakah, siapakah, bagaimanakah. Nah, ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan Ibu Guru.
Silahkan kerjakan tugas berikut. Kita pindah di muatan matematika. Oke, menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Perhatikan contohnya. Ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10, pukul berapa ibu mulai memasak? Untuk menjawabnya, kita harus hitung mundur 3 jam dari jam 10. Ibu selesai memasak pukul 10. Lama kegiatan itu 3 jam, berarti kita harus hitung mundur dari jam 10 ya. Ini ada gambarnya. Perhatikan gambarnya, di situ kita hitung mundur 1, 2, 3. Karena lama kegiatannya itu 3 jam. Mulai memasak, berarti ibu mulai memasak pada pukul 7. 3 jam sebelum pukul 10 adalah pukul 7. Jadi ibu mulai memasak pukul 7. Nah, menggambar tanda waktu pada jam. Lama suatu kegiatan dapat diukur dengan satuan jam. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan bantuan gambar jam. Perhatikan contoh berikut. Ibu mulai memasak pukul 7. Memasak selama 2 jam. Pukul berapakah ibu selesai memasak? Nah, mari kita gambar. Nah, lihat gambar yang pertama itu mulai memasak pada pukul 7. Lihat jarum jamnya ya. Pukul 7. Ini. Nah, karena lama kegiatan ibu memasak di dapur itu selama 2 jam, maka selesai memasaknya itu pada pukul 9. Bisa digambar sesuai dengan gambar yang terlihat di layar. Dengan bantuan gambar jam, kita dapat dengan mudah menghitung 2 jam setelah pukul 7, yaitu pukul 9. Jadi, ibu selesai memasak pukul 9. Sampai sini dulu penjelasan ibu guru untuk muatan bahasa Indonesia dan matematika. Nanti ibu guru konfirmasi apakah kita PH nanti malam atau di pertemuan berikutnya ya. Silakan kerjakan tugas matematika yang ada pada layar. Ingat nak, kalau kerjakan tugas itu tulisannya harus rapi. Jangan sembarangan nak, dibaca baik-baik dulu perintah soalnya itu disuruh apa ya. Perhatikan perintah soalnya. Kalian disuruh apa? Menghitungkah, mengurangkah atau apa ya. Diperhatikan baik-baik. Jangan lupa juga nak tulis nama tak di kolom komentar setelah menyaksikan video pembelajaran, karena itu ibu guru hitung sebagai absen hari-hari kalian. Jadi kalau tidak ada nama tak di videonya ibu guru, berarti ibu guru hitung alfa ya. Oke, sampai sini dulu. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.